Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video kali ini kita akan membahas soal tryout OSN IPA SMP tahun 2022 ya. Jadi bagi teman-teman yang mengikuti OSN IPA SMP tahun 2022 sudah menyelesaikan atau mengerjakan soal tryout yang diberikan oleh Puspresnas. Nah, oke. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa soal tryout OSN IPA tahun 2022 yang baru saja teman-teman kerjakan itu adalah soal KSNK IPA tahun 2021 ya. Jadi waktu tahun 2021 namanya masih KSN atau Kompetisi Sains Nasional tingkat kabupaten. Jadi soal-soal tadi adalah soal KSN tahun lalu. Nah, soal-soal KSN tahun lalu sudah saya bahas juga, teman-teman bisa lihat di playlist ya, cari yang gambar thumbnailnya seperti ini, ada 4 bagian. Yang bagian fisika sudah saya bahas dan ada 20 soal ya yang sudah dibahas di sana. Silakan bisa dicari atau nanti linknya saya sertakan di deskripsi. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas soal-soal yang belum terbahas pada bagian 1, 2, 3, dan bagian 4 ya. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan soal-soalnya. Oke, kita mulai dari soal yang pertama ya. Jadi ini soalnya bisa teman-teman lihat ya. Sebuah benda dengan massa 100 gram bergerak konstan ke kanan dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian sebuah gaya konstan F dengan arah ke kiri bekerja pada benda sampai benda bergerak ke kiri dengan kecepatan 1 meter per sekon ya. Total usaha yang dilakukan oleh gaya F adalah titik-titik milijoule. Oke, jadi seperti biasa kita akan menggambarkan dulu kejadian yang terjadi itu seperti apa. Oke, kita gambarkan ini misalkan lantainya ya. Ada benda yang punya massa, anggap aja balok bendanya, dia punya massa. Berapa massanya? 100 gram ya. Jadi M-nya sama dengan 100 gram. Kemudian di sini dia punya kecepatan. Nah, anggap aja dia V1 ya. Kecepatannya berapa? 2 meter per sekon ke arah kanan. Nah, kemudian pada benda ini diberikan gaya arahnya ke kiri. Nah, anggap aja gayanya ke kiri di sini ya. Kita kasih warna merah. Ini F ke kiri. Kemudian sampai akhirnya benda itu bergerak ke kiri dengan kecepatan 1 meter per sekon. Jadi mestinya karena dia nanti akan bergerak ke kiri, pada suatu titik dia akan berhenti dulu ya. Misalkan di titik sini. Nah, di titik ini karena dia dapat gaya ke kiri, maka geraknya dia ke kanan itu kan diperlambat. Kenapa? Karena gayanya arahnya ke kiri ya. Jadi, di sini kita buat misalkan V sama dengan 0 pada saat dia berhenti dulu. Nah, setelah berhenti di sini, nanti dia akan bergerak ke arah kiri. Bergerak ke arah kiri dengan gaya arahnya juga ke kiri ya. Misalkan sampai di titik ini. Nah, kita gambar lagi di sini. Ya, ini gambarnya harusnya sama supaya memudahkan. Saya gambar di bawahnya. Nah, gayanya masih tetap ke arah kiri gayanya. Yaitu F. Kemudian pada posisi ini misal kita buat kecepatannya di sini adalah 1 meter per sekon. Atau ini kita sebut V2. Ya, di sini kita sebut aja VT. VT itu kecepatan pada saat dia sesaat berhenti ya. Oke, kita perbaiki dulu yang tulisan VT-nya. Oke, di sini VT-nya sama dengan 0. Oke ya, jadi seperti itu kasusnya teman-teman ya. Oke, ini bisa kita kerjakan ya dengan berbagai konsep. Yang pertama yang paling mudah adalah dengan menggunakan teorema usaha energi. Jadi di sini yang terjadi adalah si benda itu mengalami perubahan kecepatan, maka kita bisa melakukan atau bisa menggunakan konsep ya, usaha itu sama dengan perubahan energi kinetiknya. Kenapa? Karena energi potensialnya di sini nggak berubah, dia tetap di permukaan yang datar ya. Berarti W atau usahanya itu akan sama dengan delta EK, berarti setengah M V2 kuadrat min V1 kuadrat ya, atau sama dengan setengah dikali masanya berapa? Masanya 0,1 kg. Ingat di sini masih gram dia. Ini kita ubah ke satuan SI ya, 0,1 kg dikali dengan V2. V2-nya 1 meter per sekon atau 1 kuadrat ya. Di sini kita nggak peduli arah. Kenapa? Karena dia energi. Kalau energi itu besaran skalar, kita nggak usah mikirin arahnya. Yang penting tahu besarnya aja. Berarti ini jadi 1 kuadrat min V1-nya tentu saja 2 kan, 2 kuadrat. Nah, sudah tinggal kita hitung. Berarti ini sama dengan setengah dikali 0,1 itu 0,05. Kemudian dikali dengan 1 kuadrat dikurang 2 kuadrat. Berarti minus 3 ya. Oke, karena ini minus 1 dikurangi 4 kan. Minus 3. Maka jawabannya adalah minus 0,15 Joule.
Nah, jadi jawabannya udah ketemu nih 0,15 Joule, tetapi di sini mintanya dia dalam mili ya, milijoule di sini ya. Milijoule berarti 10 pangkat min 3, maka ini bisa kita buat menjadi 150, negatif 150 milijoule ya. Jadi karena dia pilihan ganda ya kita harus menyesuaikan dengan pilihannya. Maka jawabannya adalah negatif 150 milijoule yang opsi ketiga ini. Nah, itu pakai pendekatan pertama ya. Cukup mudah kalau di sini itu. Sekarang ya untuk wawasan teman-teman, kita akan coba kerjakan ini pakai konsep usaha biasa ya. Tapi kita harus menghitung beberapa variabel. Agak lebih panjang tetapi akan menghasilkan hasil yang sama semestinya. Oke, kita akan coba pakai kayak gini nih. Gerakannya kita bagi dua. Pertama pada saat dia ke kanan dulu. Ya, ke kanan di sini. Dia punya V1 anggaplah tadi 2 meter per sekon. Kemudian ada gayanya ke arah kiri. Nah, gayanya ke arah kiri nggak tahu nilainya kita kan, F. Kemudian sampai dia berhenti di sini. Nah, berhenti di sini VT-nya 0. Oke, maka karena ada gaya yang arahnya ke kiri, berarti gerakan dari posisi awal sampai ke dia berhenti di sini adalah gerak lurus berubah beraturan yang diperlambat kan. Oke, diperlambat dan kita bisa menghitung perlambatannya. Maka kita bisa cari perlambatannya yaitu A itu sama dengan F per M. Ingat A di sini adalah perlambatan ya. Berarti A-nya sama dengan F dibagi masanya 0,1 atau A-nya sama dengan 10F ya. Oke, tapi kita biarkan dulu dalam A nanti ya perhitungannya. A-nya kita biarkan atau kita ganti 10F-nya nanti terakhir ya. Berarti dia geraknya diperlambat dulu ya. Maka kita bisa menghitung S-nya ini. Jarak yang dia tempuh sampai berhenti. Anggap aja S1. Kita bisa pakai persamaan VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS1. VT-nya adalah 0, V0-nya adalah ini 1, V1 ya, jadi 2 kuadrat. Ditambah dengan, oh maaf, dikurang ya, karena dia diperlambat tadi. Dikurang dengan 2 dikalikan A dikali S1. Maka kita dapat nilai S1-nya ya. Jadi 2A S1 sama dengan 4. Berarti S1-nya sama dengan 4 dibagi 2A. Atau 2 per A ya. Kita dapat nilai S1-nya dalam bentuk A. Tapi A-nya nanti nggak usah diganti dulu. A-nya adalah 10F, kita menggantinya pada saat akhir ya. Itu kasus yang pertama. Nah, yang kedua itu pada saat dia balik arah kan. Kita gambar lagi di sini. Pada saat dia balik arah, dia di sini punya V-nya mula-mula 0 karena sudah berhenti dulu dan dia dapat gaya yang arahnya ke arah kiri yaitu F dan dia nanti sampai punya kecepatan 1 meter per sekon. Anggaplah di sini. Nah, di sini dia punya V2 ya. V2-nya adalah 1 meter per sekon. Nah, perhatikan kasus yang kedua ini geraknya pasti dipercepat karena gerakannya ke kiri, gayanya juga ke kiri. Maka yang ini kasusnya adalah GLBB dipercepat. Ya, GLBB dipercepat dan dia anggaplah menempuh jarak sejauh S2. Oke, jaraknya S2. Maka dengan cara yang sama kita bisa menghitung nilai S2-nya ya. Percepatannya itu sama karena masanya sama, gayanya juga sama. Maka percepatannya juga sama, ini 10F. Jadi perlambatannya itu 10F, percepatannya juga 10F, yaitu yang kita simbolkan dengan A di sini. Maka kita akan punya V kuadrat atau V2 kuadrat sama dengan V0 kuadrat ya. V0-nya di sini 0 nanti plus. Nah, di sini dia pakai plus karena dipercepat. 2 dikali A dikali S2. V2-nya adalah 1, berarti 1 kuadrat. V0-nya di sini 0, mulainya dari 0. Ditambah dengan 2 dikali A dikali S2. Berarti dapat ya, S2-nya adalah 1 per 2A, itu sama dengan S2. Oke, kita dapat S2, dapat S1. Tinggal masukkan konsep usaha. Ya, jadi mula-mula itu berada di sini ya, di posisi awal. Kemudian dia nanti sampai di posisi akhir ini. Nah, ingat tadi pada saat dia sampai di posisi berhenti ini jaraknya kan S1 nih. Dari posisi awal sampai posisi ini kan S1. Dari posisi berhenti sampai di sini ini kan S2. Berarti benda ini melakukan perpindahan cuma ini kan, posisi awal, posisi akhir. Nah, maka perpindahannya adalah cuma ini, S ya. Ini adalah S-nya.
ke arah kanan berarti. Ini S, itu berarti berapa nilainya? S-nya ya S1 minus S2. S1 min S2 sama dengan S1-nya adalah 2 per A, dikurangi S2-nya 1/2A. Ya, samakan penyebutnya 2A, berarti 2A dibagi A itu 2, 2 kali 2 itu 4, dikurangi 2A dibagi 2A1 kali 1, 1. Maka sama dengan 3/2A. Ini S-nya ya, perpindahannya ke arah kanan. Gayanya tadi kemana? Gayanya ke arah kiri. Perpindahannya ke arah kanan, maka usahanya pasti negatif kan? Maka di sini kita tinggal pakai W sama dengan minus F kali S. Kenapa di sini negatif? Karena gayanya ke arah kiri, perpindahannya ke arah kanan. Maka sama dengan minus F dikali S-nya 3/2A. 3 dibagi 2A. Nah, perhatikan ini baru diganti ini A-nya ya. A-nya tadi 10F, berarti sama dengan minus F dikali 3 per 2 kali 10F. Coret F-nya, berarti sama dengan minus 3/20 atau 3/20, atau bisa kita sederhanakan lagi sama dengan, oke pindah di atas ya. Berarti W-nya sama dengan minus 0,15 Joule ya. Hasilnya sama. Kalau misalkan kita buat ke milijoule ya berarti minus 150 milijoule ya. Pakai pendekatan gaya kali perpindahan akan menghasilkan jawaban yang sama ya. Jadi teman-teman harus paham konsepnya. Kalau konsepnya tahu, kita bisa pilih metode mana yang akan kita pakai. Ya, tetapi kalau misalkan mengerjakan dalam OSN ya kita pilih metode yang paling cepat ya. Karena kita dikejar juga sama waktu, maka yang paling cepat ya pakai metode yang usaha energi ini, W sama dengan delta EK. Oke ya, itu soal pertama kita. Kita lanjutkan ke soal yang kedua. Sebuah beban berada di lantai kasar dan diikatkan pada ujung pegas mendatar dengan konstanta pegas K. Ujung lain pegas diikatkan pada dinding. Beban ditarik ke kanan sejauh A, kemudian dilepas. Gaya gesek antara beban dan lantai dianggap tetap sebesar F. Supaya beban berhenti tepat di titik setimbang tanpa sempat berosilasi, maka nilai A harus sama dengan titik-titik. Oke, jadi kita gambar lagi ya. Jadi lebih mudah kalau kita melihatnya dengan gambar ya. Fisika itu salah satu caranya itu membuat diagramnya biar belajarnya lebih enak itu. Jadi kita punya pegas nih di sini ya. Ada pegas, kemudian ini kasih beban. Nah, ini kondisi setimbangnya belum diapa-apakan. Oke, kemudian kita gambar lagi nih di bawahnya. Si beban itu ditarik ke kanan. Ini saya kasih batas ya. Kasih batas yang warna merah ini. Nah, bebannya ditarik ke kanan sejauh A pada lantai kasar ya. Ini ditarik ke kanan, maka otomatis dia molor. Ya, panjang pegasnya bertambah. Oke. Nah, udah ya, kita anggap seperti ini aja. Maka posisinya sekarang di kanannya yang garis warna merah dan dia ditarik sejauh A di sini. Oke. Berikutnya adalah dia berada pada lantai kasar. Nah, ini perhatikan kalau ini kita lepaskan nih kan masih dipegang nih baloknya. Kalau kita lepaskan dia akan bergerak ke arah kiri kan. Maka di sini pasti bekerja gaya gesek arahnya ke kanan. Nah, gaya gesek yang kerja di lantai di sini arahnya ke kanan pada benda ini. F gesek. F gesek. Pada saat ditarik seperti ini ya, pegas ini menyimpan energi. Ayo, energi apa? Energi potensial elastis atau energi potensial pegas ya. Nah, berarti supaya dia tepat berhenti di posisi setimbang, ini adalah posisi setimbang. Posisi setimbang. Maka biar tepat berhenti, caranya gimana? Ya, gampang aja. Berarti usaha yang dilakukan oleh gaya gesek, ya usahanya gaya gesek harus minimal sama dengan usaha atau energi yang disimpan oleh pegas. Maka kita bisa tuliskan gini nih. Jadi usaha gaya geseknya itu harus sama dengan usaha gaya gesek atau W gesek harus sama dengan energi potensial pegas ya, EP pegas. Karena pada saat ditarik sejauh A, itu pegasnya punya energi. Energinya adalah energi yang tersimpan di pegas, yaitu energi potensial pegas. Nah, masukin aja nih persamaan usaha itu apa? Usaha itu adalah F dikali dengan S ya. Sama dengan energi potensial pegas itu setengah K dikali delta X kuadrat. Nah, tinggal masukin aja kan. Di sini nilai minusnya nggak usah kita masukkan. Kenapa? Karena ya di sini nilai
gaya geseknya kita hanya menghitung supaya dia sama aja. Kalau mau negatif juga boleh ya, tetapi kita nggak memerlukan itu karena di jawaban juga semuanya dalam bentuk positif. Jadi kita hanya perhitungkan besarnya aja. Nah, tinggal dimasukkan kan? Berarti F geseknya adalah F, dikali S-nya itu jaraknya atau perpindahannya dia dari posisi yang ditarik sampai ini ya, A kan? Sama dengan setengah dikalikan K, dikalikan delta X-nya juga A. Delta X itu adalah pertambahan panjang pegasnya, yaitu A juga. Oke, A-nya dicoret satu kan? Seperti ini. Boleh dicoret, maka tinggal apa? 2-nya kalikan ke kiri, berarti 2F sama dengan KA. Yang diminta adalah A, berarti A-nya sama dengan 2F dibagi K. Oke, dapat kan? 2F per K. Maka jawabannya adalah yang opsi kedua. Oke ya, cukup mudah ya. Jadi konsepnya tidak begitu rumit untuk soal ini. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini soal ketiga. Dalam suatu wadah tertutup, es dapat mencair apabila tekanan di dalam wadah dinaikkan pada temperatur tetap. Titik lebur es pada tekanan 0,9 atmosfer adalah titik-titik. Oke ya, jadi konsep pertamanya adalah kita harus tahu dulu es itu melebur pada tekanan normal itu berapa. Jadi pada tekanan 1 atmosfer, ya pada tekanan 1 atmosfer atau tekanan udara yang normal itu esnya melebur pada suhu 0 derajat ya. Titik lebur es itu sama dengan 0 derajat Celcius. Oke. Kemudian ada salah satu peristiwa di mana kalau ini ya, kalau tekanan dinaikkan, tekanan itu dinaikkan, maka yang terjadi adalah titik leburnya akan turun. Ya, titik lebur es akan turun. Lebur es turun. Oke, berarti definisi turun maka dia harus kurang dari 0 derajat Celcius kalau tekanannya dinaikkan ya. Contoh yang paling gampang adalah kalau misalkan ada ice skater ya, itu kan ada ujung pisau itu di bawah sepatunya, itu kan bisa melelehkan es ya di situ. Nah, peristiwa itu namanya peristiwa saat tekanan dinaikkan, titik lebur esnya turun, kemudian pada saat tekanan itu dihilangkan lagi, dia akan kembali membeku lagi. Maka itu peristiwanya namanya peristiwa regulasi ya, atau regulation. Peristiwa regulasi. Ini bisa teman-teman cari nanti referensinya. Nah, pertanyaan di sini adalah kalau tekanannya jadi 0,9 atmosfer. Tekanan udara normal adalah 1 atmosfer. Kalau jadi 0,9 itu berarti tekanannya diturunkan, ya kan? Berarti ini tekanan diturunkan. Maka apa yang terjadi? Ya kebalikan dari atas kan? Tekanan diturunkan. Kalau tekanannya dinaikkan itu titik lebur esnya turun, maka kalau tekanan diturunkan titik lebur esnya akan naik kembali. Berarti akan lebih besar dari 0 derajat Celcius ya. Maka jawabannya adalah yang opsi pertama ini, lebih dari 0 derajat Celcius. Kita lanjut soal berikutnya. Kawat besi dengan panjang L besi LB ya dan kawat perak dengan panjang LP memiliki luas penampang yang sama. Masing-masing kawat dihubungkan dengan sumber tegangan 3 volt. Hambatan jenis besi dan perak berturut-turut adalah 1,2 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter dan 1,6 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter. Arus listrik yang mengalir pada kawat besi dan kawat perak masing-masing adalah I besi dan I perak. Agar I besi lebih besar daripada I perak, maka L besi banding L perak harus sama dengan titik-titik. Oke, ini masuk materi di listrik dinamis, ya, hukum Ohm, tetapi kita menghitung dulu hambatan dari besi dan kawatnya. Persamaan yang bisa kita pakai adalah persamaan hambatan pada penghantar ya. R sama dengan rho L per A. Ini pertama. Kita gunain persamaan ini. Kemudian yang kedua, kita gunakan hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Karena di situ diminta juga hubungan antara V dan ada V-nya juga kan di situ. Nilai V-nya kan diketahui. Yang ditanyakan adalah I-nya kan. Nah, berarti kita pakai dua persamaan ini. Jadi persamaan yang pertama, hambatan pada konduktor, nilainya adalah rho. Rho itu adalah resistivitas atau hambat jenis. Ini sama dengan resistivitas atau hambatan jenis. Kemudian A adalah luas dan L adalah panjang. Jadi ini L-nya itu panjang, kemudian A-nya itu luas ya. Oke, yang dicari adalah IB dan IP. Karena di sini kita disuruh mencari IB harus lebih besar daripada IP.
Berarti kita perlu nilai I dulu. Kita bisa mulai dari hukum ohmnya ini. Ini kan hukum ohms ya. Pasti sudah sangat hafal dengan persamaan ini. Ini hukum ohm. Kalau kita mau mencari I kan I sama dengan V per R ya. Maka kalau kita mau nyari I besi, berarti sama dengan tegangannya dibagi dengan R besi. Nah, seperti ini ya. V-nya adalah 3 volt, kita tulis saja 3, dibagi R-nya dimasukkan nih. R-nya itu rho besi, berarti tulis dulu aja boleh, rho besi dikali L besi dibagi dengan A besi. Atau disederhanakan ya, ini A-nya bisa naik ke atas, jadi 3 kali A besi per rho besi dikali L besi. Oke, ini yang I besi dulu ya. Kemudian dengan cara yang sama, I perak, maka caranya sama persis nih. Karena V-nya sama, maka tinggal ganti aja. 3 dikali A perak dibagi dengan rho perak dikali L perak. Nah, seperti ini. Oke ya, berikutnya kita akan mencari supaya I besinya lebih gede daripada I perak. Kita tulis saja ulang seperti ini. Jadi yang I besi, kita copy aja ya. I besinya kita tulis di sini. Nah, kita tulis I besi, I peraknya juga kita tulis di sini. Oke, yang kiri adalah I besi, yang kanan adalah I perak. Kita belum tahu tandanya dulu. Ya, ini adalah I besi, yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan adalah I perak. Kita akan bandingkan. Oke, kita akan perbandingkan ini. A-nya sama ya, luasnya kan sama tuh. Di soal itu memiliki luas penampang yang sama. Luas penampangnya sama, maka A-nya A besi dan A perak sama, boleh dicoret. Angka 3-nya sama, boleh dicoret. Maka perbandingannya tinggal seperti ini. Seper rho besi L besi banding seper rho perak L perak. Berarti kita bisa tulis 1 per rho besinya berapa tadi? Rho besinya adalah 1,2 kali 10 pangkat min 8 ya. Atau biar mudah angkanya kita buat 12 kali 10 pangkat min 9 ya. Sama aja ya. Biar nggak pakai desimal. Ini kita pakai 12 kali 10 pangkat min 9 dikali L besi. Yang sebelah kanan itu 1 per untuk perak 16 kali 10 pangkat min 9 ya. Ini 16 kali 10 pangkat min 9 dikali L perak. Nah, 10 pangkat min 9-nya sama. Oke, sama ya. Nah, sekarang kita tinggal main ini aja ya, main matematik aja di sini. Yang diminta itu kan yang I besinya harus lebih gede daripada I perak ya. Ini harus lebih gede. Oh, tadi bukan perbandingan ya. Kita belum tahu ininya lebih gede seperti ini. Kita nyari, caranya coba-coba. Ya, karena kita nggak tahu pasti nilai dari masing-masingnya. Kita cobain aja. Kalau kita mau bandingkan lagi, ya biar lebih sederhana ini. 12 sama 16-nya sama-sama dibagi 4. Ini dapat 3. Dibagi 4, ini dapat 4 ya. Berarti 1 per 3 L besi itu harus lebih besar daripada 1 per 4 L perak kan. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya kita tidak diminta untuk mencari L besi dan R peraknya. Jadi kita diminta untuk mencari perbandingannya. Nah, ini agak sedikit menipu ya. Kalau teman-teman jalankan persamaan ini nanti seolah-olah jawabannya 4:3. Tetapi ternyata bukan itu jawabannya. Jadi kita bisa lihat gini. Ini kan perbandingannya kan seper ya. Seper 3 L besi banding lebih besar dari seper 4 L perak. Kalau misalkan kita pakai jawaban yang pertama, kita cobain aja nih. Yang pertama, 5:4. Artinya L besinya itu dapat 5. Tulis aja 5L. L peraknya itu dapat 4L ya. Maka kalau kita masukkan di sini, 1/3 kali 5L, apakah lebih besar daripada 1/4 kali 5L? Kita coret, 4 kali 4L ya. 4 kali 4L. Kita coret sininya, L-nya, maka jadinya 1/15. Apakah lebih besar daripada 1/16? Nah, betul ya ini ya. 1/15 itu lebih gede daripada 1/16. Karena pembaginya lebih kecil. Maka yang A ini jelas benar nih. Sekarang kita cek konfirmasi untuk yang opsi kedua, 3 dan 4. Bagaimana kalau 4:3? Berarti kalau 4 itu L besinya dapat 4L. L besinya dapat 4L. Kemudian L peraknya dapat 3L ya. Karena perbandingannya 4:3. Berarti kalau kita cek, kita ceknya pakai warna merah aja. Untuk opsi kedua ya, berarti 1/3 kali 4. Yang satunya 1/4 kali 3. 1/3 kali 4 itu 1/12. 1/4 kali 3 itu kan
12 kan, 1/12 sama 1/12. Ini kan sama. Ya, berarti jelas salah kan ini. Yang diminta kan yang lebih gede kan. Sekarang yang ketiga. Berarti L besinya itu dapat 3L. Ya, kemudian L peraknya dapat 2L. Sama lagi, kita cek lagi. Berarti jadinya 1/3 dikali 3L, atau L-nya langsung dicoret ya. Tadi harusnya ada L-nya nih, dicoret aja langsung. Nah, seperti ini. Berarti 1/3 dikali 3L, dicoret L-nya. Yang satunya 1/4 dikali 2L. 1/3 kali 3 itu 1/9. 1/4 kali 2 itu 1/8. Harusnya kan seperti ini tandanya. Lebih gede yang L perak. Maka ini juga salah kan. Dengan cara yang sama, yang terakhir bisa kita hitung juga jadi 1/3 kali 2, yang di sini 1/4 kali 1, 1/6, 1/4. Maka yang lebih gede yang sebelah kanan 1/4. Maka jawaban yang sudah pasti betul adalah yang pertama. Ini juga salah ya, karena yang diminta I besinya harus lebih besar daripada I perak. Jadi jangan kejebak dengan angka 3 dan 4 di sini. Jawabannya yang pertama. Caranya seperti ini ya, kita harus memasuk-masukkan satu persatu. Kalau misalkan ada cara lain juga boleh, tuliskan aja nanti di kolom komentar. Kalau misalkan punya ide lain, mungkin bisa lebih cepat, nanti bisa diadopsi oleh teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bukti bahwa bumi berbentuk bulat dapat ditunjukkan berdasarkan fenomena titik-titik. Ya, ini ya. Jadi, bukti bumi bentuknya bulat untuk bantahan terhadap orang yang percaya bahwa bumi bentuknya datar atau flat earth, itu buktinya apa? Kita cek satu-satu ya. Matahari terlihat bergerak dari timur ke barat ya, ini jelas salah ya. Ini adalah rotasi kan, rotasi. Jadi bukti bahwa bumi berotasi ya ini. Yang kedua, adanya perbedaan waktu, ini juga salah, pasti rotasi juga. Yang ketiga, bulan dan matahari terlihat berbentuk bola. Yang akan dibuktikan kan bumi kan, jadi nggak ada urusan dengan bulan dan matahari. Maka ini juga salah. Ya udah, pasti jawabannya yang D, yang opsi keempat. Kita lihat dulu apakah betul. Adanya gerhana bulan dan gerhana matahari. Oke, ini agak sedikit rancu ya, memungkinkan, yang paling memungkinkan adalah pada saat gerhana bulan dan gerhana matahari itu bayangannya bentuknya bulat. Nah, itu baru mungkin kan, pada saat gerhana bulan tepatnya ya, jadi bulannya tertutup oleh bumi kan, maka misalkan kayak gini, gerhana bulan itu kan bulannya ketutup, maka ini matahari, misalkan matahari, kemudian sini bumi, sini bulan. Nah, kan karena bulannya ketutup oleh bumi, nah ini bumi, maka kalau misalkan buminya itu datar, mestinya kita lihatnya itu hanya garis saja. Karena yang menutupi itu bentuknya datar, maka bulan yang terlihat hanya bentuknya kayak bayangan benda pensil atau apa gitu ya, bentuknya datar seperti itu. Tapi karena buminya bentuknya bulat, maka pada saat gerhana bulan itu tertutupnya kan pelan-pelan kan seperti ini kan. Nah, anggaplah seperti ini ya. Pelan-pelan dia bisa tertutup sampai akhirnya pada saat gerhana bulan total tertutup semuanya. Maka itu salah satu evidence atau salah satu bukti bahwa bumi itu bulat. Tetapi redaksinya itu menurut saya kurang tepat. Nah, kenapa jawabannya bisa yang keempat? Karena yang ketiga ini sudah pasti salah. Jadi kalau misalkan yang ketiga itu sudah pasti salah, ya kita pilih yang kemungkinan ada benarnya. Jadi yang keempat ya. Oke, itu dia soal-soal fisika yang belum dibahas pada pembahasan yang sebelumnya ya, pada 4 bagian soal tadi sudah kita bahas semua. Jadi total ada 25 soal yang sudah kita selesaikan. Silakan dijadikan bahan referensi, tapi jangan berharap akan keluar lagi karena soalnya pasti akan berubah ya. Jadi ini jadikan bahan referensi, kemudian materi tambahan aja sebagai bahan belajar gitu ya. Tetapi kalau soalnya saya pastikan pasti akan berbeda dengan soal ini untuk yang soal OSN benerannya tahun 2022 nanti. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kalau misalkan ada kritik dan saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Kalau misalkan betul, nanti saya pin ya untuk komennya. Ya, sekian dulu untuk video pembahasan soal tryout OSN IPA SMP tahun 2022 ini. Semoga videonya bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di video-video yang lainnya. Tetap semangat dan sukses untuk kalian semuanya.